Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah agar kita orang-orang yang beriman mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kapan saja pembacaan salawat itu. Di antaranya kita harus banyak membaca hadis. Sebab ketika kita membaca hadis, di sana ada sambungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 578. Ya. An Huzaifata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anin na'i rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa hassanahu. Dari Hudzaifah. Hudzaifah ini sudah kita jelaskan adalah salah seorang sahabat yang diberitahu tentang rahasia. Karena itu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengajukan kepada Hudzaifah, siapa ini orang-orang yang baik dan yang tidak baik. Tuh, kabinetnya teh. Kabinet Umar. Kemudian Hudzaifah memilih. Tapi tidak ada yang berani bertanya irha abdi maut. Padahal Hudzaifah sebagian besar tahu. Annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana pernah yanha melarang anin na'yi, menyiarkan kabar kematian. Tidak boleh menurut hadis ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Di bawah ada keterangan tidak dilarang memberitahu keluarga dan sahabat untuk keperluan memandikan, mensalatkan, membawa dan menanam. Jadi yang tidak boleh itu adalah menyiarkan yang tujuannya bukan ingin didoakan, ya, tapi untuk membangga-banggakan. Kan di tempat yang lain mah kalau si anu maut, apalagi tokoh, bisa ka sawah ngundingna sabaraha hiji. Ada ya? Di mana teteh? Kan? Iya. Kalau sudah terbayang, wah dagingnya sakumaha. Menurut urang mah ningali ngajajana sapi waktu kurban, orang lain tahu, wah jadi macam aya daging sapi keteh gitu. Tapi hal ini sangat bertentangan sebetulnya. Bagaimana mungkin kita tidak memberitahukan? Sebab harus orang lain harus tahu. Lu nggak gali kubur diberitahu ya. Kemudian siapa yang di sini yang akan memandikan keluarga.
Komun rek nagih hutang mah geus maot tah jaminna oge cenah gitu. Nanti bertentangan dengan hadis yang di bawah. Walaupun ini digunakan, tapi digunakannya agar orang-orang mendoakan jenazah itu. Biasanya Rasulullah SAW melarang itu karena ada adat kebiasaan agama yang lain yang berkaitan tidak berkaitan dengan syariat atau yang tidak disyariatkan. Di kita juga ada, aduh cenah kabayang teh orang itu beunghar, mun beunghar pasti susuguhna teh seueur. Nah, gitu kan? Aya gitu. Uang salawatnya di kuburan teh. Saya pernah itu ketika menguburkan di Pajajaran teh. Sirna Raga. Sirna Raga teh kuburan teh. Raganya Sirna. Itu iya. Aya lagi Raga Sirna. Nah, ketika dikarenakan saya yang memimpin, loba barudak teh tah anu minta salawat. Kemudian saya tunjukkan kepada orang tuh itu nu mawatas teh. Pring we ka ditu. Cuk saha cenah itu nunjukkeun ka abdi. Tapi dah mawatas we. Dan saya juga pernah itu di Mutu Manikam. Ada orang yang celaka kemudian dimandikan, saya sendiri yang memandikannya dengan jamaah kemudian sampai mengkafani itu salah. Disangkanya orang itu orang biasa dan memang bukan orang sana. Tapi ketika dibawa ke tempat ke rumahnya ketinggali beunghar, wah itu di masjid-masjid datang. Nah ini bertentangan dengan hadis yang kedua ini. Jadi walaupun tidak boleh dalam untuk kemaksiatan. Hadis nomor 579. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyiyya fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ila musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba'an muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiarkan kabar wafatnya Najasyi, namanya Ashamah itu. Najasyi teh nama negara atau nama raja Najasyi di Ethiopia. Di Ethiopia itu di Afrika. Nama bahasa Arabnya Habasyah. Jadi nama terkenalnya Ethiopia, Mesir, Misro. Ya. Terus apa lagi? Bahasa Inggrisnya apa? Tuh, beda ya, Egypt. Siga kitu. Fi yaumil ladzi mata fihi, pada hari beliau mati, wafat. Pada hari itu juga. Sedangkan Rasulullah di Madinah ini. Wa kharaja bihim ila musalla, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bihim dengan mereka, dengan para sahabat, ila musalla, ke tempat salat, jadi di luar masjid. Fa saffa bihim, lalu bersaf mengimami mereka. Bihim itu mengimami. Wa kabbaru alaihi arba'an, dan beliau bertakbir alaihi untuknya arba'an 4 kali. Muttafaqun alaih. Jadi kalau mau menilai hadis di sini siapa yang meriwayatkannya?
Kalau di atas kan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, bahkan menyatakan Hasan. Hasan itu di bawah Sahih, tapi termasuk Sahih dalam urutannya itu. Jadi ada hadis Sahih, ada hadis Hasan. Ya Hasan mah karena 7 nilainya. Gitu. Nanti kan ada hadis mutawatir, kita mah nilainya 10. Kemudian ada Sahih li dzatihi. Ada Sahih la li dzatihi. Ada Hasan li dzatihi, ada Hasan la li dzatihi. Gitunya urutan sampai nilai 6 itu. Tapi masih lulus. Karena itu kalau dibandingkan antara nilai 6 dengan nilai 9, nah ini kan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah Bukhari Muslim, dan mereka berdua sepakat hadis ini sahih, memenuhi syarat kesahihannya. Pada hadis ini justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiarkan kabar. Nah, sama. Kalau di atas itu anin na'i, menyiarkan kabar kematian, justru di sini Rasulullah menyiarkan kabar kematian Raja Najasyi. Najasyi itu adalah Raja Habasyah atau Ethiopia. Kalau kita lihat peta, Afrika itu dekatnya di Laut Merah ya, yang menghalangi atau yang memisahkan Laut Merah. Itu ada tempat atau negara yang lebih dekat kepada Asia, yaitu Arab Saudi atau Arab Jazirah Arab. Jadi gitu tah. Pan ari siga sapatunya Arab mah gitu, siga sapatu. Ada Laut Merah. Nah, saya kurang balikkeunnya. Laut Merahnya sebelah sini, Afrika sebelah sini. Kalau dalam peta dari saya itu Arab Saudi, ini Afrika. Ternyata ada bagian yang menyempit, eta Ethiopia. Dari Yaman, dan sebelah ini Asianya Yaman, sekarang sana Ethiopia. Diperkirakan gajah yang dibawa oleh Abrohah itu adalah gajah Afrika. Tidinya teteh naik rakit, tapi rakitnya sanes tina awi. Sieuna tangga korma we nya gitu. Pada urang mah ieu cenah gajahna sabaraha urang, sabaraha hiji gajahna sarakit. Wah tuh sarakit mah garering. Karena itu kalau anak-anak ibtidaiyah belajar, Raja Habasyah yang bernama Abrohah membawa pasukan gajah pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, gitu. Gacang apa budak? Cenah. Tapi tetapi gitu. Raja Habasyah namanya Abrohah membawa pasukan gajah pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tenepi Sabab gajahna didinya teh habenagen. Eta Raja Abrohah teu mikir, tidak tahu geografi. Kan di Jazirah Arab mah atau Arab Saudi sekarang itu kan tidak ada rumput-rumput. Ari gajah pan barang daharna teh jukut, mangkaning jukutna teh beda jeung urang mah lalabung ku. Nginumna teh sa emer eta teh Pak. Sapi kamari sa emernya. Saya teh mikirna teh jadi parah di dinya. Punten. Nah, ngaran gajahna teh Mahmud. Puntennya, punten. Siga nama terjemahan tina mamut. Mamut ya, itu mamut. Jadi itu gajah terbesar, gajah Afrika. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat mana? Anis. Al-Baqarah, aduh tuh. Pokoknya
ada orang Nasrani yang dekat. Loh, saya lupa lagi ini. Ada orang Nasrani yang dekat kepada orang-orang Islam. Ada beberapa ayat itu. Dan dari orang-orang yang musyrik asyaddu adawatan ta eta. Pokoknya gitulah. Ada orang-orang musyrik dan Yahudi yang keras pertentangannya kepada orang-orang Islam, tetapi ada pula orang Nasrani bi annahum kissisina ta eta. Kissisina eta keluna. Al-Baqarah ayat sabah. Coba tingali. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan pertentangan dari orang-orang musyrik dan orang-orang yang masuk Islam pun disiksa di Mekah pada tahun ke-7, itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Asa tos dongengkeun nya acan. Untuk hijrah ke Habasyah. Dari Mekah itu berangkat ke Yaman itu. Sekarang Yaman itu negaranya khusus. Berangkat ke Yaman, sana hanya beberapa orang termasuk putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah dipimpin oleh Utsman bin Affan. Kan? Istri siapa? Putra Khadijah. Khadijah mah ibunya mertua kalau gitu ya. Nah, istri Rasul Khadijah berangkat ke sana, malahan mah diudag ke orang-orang Quraisy. Amarah bin Al-Walid itu diudag anu rombongan eta teh. Kalau kita belajar tarikh kemudian nonton Arisalah nyambung. Tapi kalau langsung nonton Arisalah itu kayak mau nyambung. Itu naon maksudnya teh. Makanya harus belajar dulu tarikhnya baru lihat filmnya. Nah di sana tuh ada dikejar, dia pakai kuda atau itu rombongan, jaba aya ibu-ibu, aya barudak jadinya teh. Eta ka udag ya. Tapi kan tapak di Arab mah kalau datang angin tidak ada lagi tapaknya itu, sirna itu. Karena itu dilihat dari atas, wah tidak terlihat, barangkali sudah jauh. Padahal dihanap eta teh. Ya, kan banyak bukit, jadi dilihat di sini padahal di kering-kering. Dan orang-orang Islam itu tidak tahu yang mengejar di atas. Tidak bejaan, tidak kecaya, tidak WA. Padahal di sini sedang istirahat karena kan panas gitu. Jadi karena kan tidak tahu ya pulang lagi. Barangkali sudah sampai ke Habasyah. Padahal belum, bagaimana akan lebih cepat ya. Naik onta kali itu oge ieu naik kuda puguh we. Kacaritakeun sampai di Habasyah. Nah, ini 2 kali di sana itu. Ada tahun ke-10 lagi. Sebab di sini pulang lagi katanya Mekah sudah aman, pulang lagi padahal belum aman. Ada berita hoak. Kemudian berangkat lagi ke sana. Yang kedua itu kalau tidak salah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib itu entah pertama entah yang kedua. Dan ini anu nyusul tepi kan itu. Sampai ke Habasyah, Raja Najasyi. Negus ditulisnya teh bahasa Arabnya Najasyi. Kemudian orang-orang yang disuruh oleh orang-orang Quraisy itu meminta kepada Raja Najasyi agar mengembalikan orang-orang yang dilindungi suaka. Kata Raja Najasyi, bagaimana saya harus
melepaskan mereka, sedangkan mereka minta suaka kepada kami. Pada saat itu kersubur-suburna Ethiopia teh dipimpin oleh Raja Najasyi itu. Kemudian dipanggil, tadi sidangkeun dirinya teh. Kata utusan orang-orang Quraisy ini, sebenarnya mereka itulah orang-orang bodoh, orang-orang yang memutuskan silaturahim, yang asalnya kami hidup damai, dikarenakan ada orang-orang ini, ada seorang bernama Muhammad, nah itu sehingga pecah belah. Sudah pecah ya belah. Muncul orang mah eta kelompok teh anti NKRA. Hah? Nya Arab. Kemudian dipanggil, kemudian ketika datang, nah orang-orang Islam itu tidak sujud ka Habasah teh ka ieu teh ka Raja Najasyi teh. Sedangkan orang-orang Quraisy begitu sujud gitu, ada ngesod lah. Paduka coba lihat, mereka itu tidak sopan. Mereka tidak sujud, tidak hormat. Kemudian ditanya, mengapa kalian tidak sujud? Jawabnya, kami hanya diperintah sujud kepada Allah. Nah, mentak tadinya para cerita nanya. Kata Rasulullah, walaupun kan sujud ke Rasul, jangan sujud kepadaku. Walaupun harus sujud, kami perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Tapi itu tidak diperintahkan. Kebisi ayah istri sujud diri itu kalau dia entong. Kemudian coba ceritakan mengapa kamu berhijrah. Kemudian diceritakan kami adalah dulunya orang-orang pemabuk, penyembah berhala begitu. Tapi datang seorang Rasul, beliau adalah masih saudara kami, keturunan tiluhur tak dipapai. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Sehingga kami beriman. Kami tidak menyembah patung-patung itu, kami hanya menyembah Allah. Kata Raja Najasyi, apa pendapat agamamu tentang Isa? Kemudian dibacakan surat Maryam. Kan di sana itu sangat dihormati itu. Nabi Isa itu sangat dihormati dalam Quran itu. Kalaulah orang-orang Kristen tahu tentang Al-Quran, kan Quran benci tiheula teh atuh. Dalam Quran itu nama Nabi Isa itu lebih banyak daripada nama Muhammad. Itu dihormat. Bahkan ibunya juga jadi nama surat. Akina oge. Akina teh saha? Hah? Ali Imron, keluarga Imron ada suratnya. Tidak ada itu surat Khadijah, surat Ibu Rasul, tidak ada. Ada juga Quran surat Quraisy hanya sedikit. Begitu dimuliakan dalam Al-Quran. Kemudian dengan dakwah Ja'far bin Abi Thalib, Raja Najasyi itu masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ketika hijrah ke Madinah, nah nanti diberitahukan, maka dari Habasyah itu tidak ke Mekah, langsung ke Madinah bergabung. Walaupun hidupnya sudah enak di sana, tapi jauh dengan Rasul. Barangkali ada ayat Quran yang turun, kami tidak tahu. Tah, iya Pak, pilihan ya teh. Raoseun di dia teh ngan tebih ti masjid cenah. Gitu. Teh ya pangaosan. Ada teman saya tuh yang di Papua enak jadi pejabat di itu teh. Tidak ada pengajian. Kalau sekarang mudah ya, ada Pak Satriadi aya nama itu. Gitu. Bisa gitu. Bukan setia, bukan henteu. Kan diulangi lagi ya, ada itu. Jadi teman-teman saya di Cianjur juga, Ustaz teu kadah ka dieu ngawas teh CKP tidinya cenah. Ya ka usari jadi ribuh teh. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, bahkan ada
yang berangkat itu putra Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah. Putra Abu Sufyan itu sudah berkeluarga. Disiksa ku Abu Sufyan teh. Hijrah ke Habasah. Suami istri tetahtan punya anak. Datang ke Habasah, suami Ummu Habibah teh asup Kristen. Sangeunah keneh jadi Kristen. Jadi zaman dulu juga yang murtad itu ada. Selama segala teu meunang cenah. Rariweuh pan salat oge kudu 5 kali sehari. Pan di Kristen mah saminggu sakali mun daek eta oge. Ya, saya kata teman saya gitu. Dan di absen di sini kan tidak di absen ya. Di absen itu jadi tempat duduknya kita nusahan siga sakola di gereja itu. Nah, kemudian oleh Najasyi Habasah, Raja Habasah menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW dengan mas kawin 1 kotak emas dan perhiasan. Kotak kecil, penurangnya anu 3 gram dikotakan. Kotak teh ageung ngan 3 gram. Tapi ieu mah nyaan kotak paling banyak itu mas kawin. Dan diberi seorang jariyah. Jariyah teh pembantu lah gitu. Kan pembantu sana dijual belikan diberikan gitu. Sehingga datang ke Madinah itu kata Raja Habasah ini saya nikahkan Anda kepada Ummu Habibah. Tidinya Ummu Habibah teh putranya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dedengkot Quraisy. Puguh beuki teu ngeunah atuh. Nabi Muhammad teh minantu eta teh. Nah kitu ceritanya. Nah, ketika meninggal berarti orang-orang Islam sudah datang ke sini. Ketika meninggal diberitahukan oleh Jibril bahwa Raja Najasyi meninggal, kemudian Rasulullah SAW menyiarkan berita itu kepada para sahabat dan agar menyolatinya di luar supaya menampung lebih banyak, kemudian syiarnya juga ada. Dan inilah yang disebut dengan sholat gaib. Dan hadisnya hanya ini. Rasulullah SAW tidak pernah sholat gaib lagi. Walaupun diberitakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim 70 orang yang ustad muncul ayeuna mah. Kan sebab ada di sana itu kirimkan kepada kami orang-orang terbaik, orang-orang yang qur'anya bagus, orang-orang yang hafal Al-Quran, ajari kami agama Islam. Dikirimkan 70, datang kali itu dipateni, dibunuh semua. Iya. Sampai Rasulullah kunut eta didinya tah. Dan Rasulullah tidak sholat gaib. Jadi sholat gaib itu hanya ini. Sehingga diputuskan di Dewan Hizbah bahwa sholat gaib itu dilakukan apabila di sana tidak ada orang yang menyolati. Diperkirakan begitu. Sebab ini berita tentang sholat juga belum sampai. Sholat takum hanya iman saja mereka itu. Tapi kalau sholatnya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Orang Yahudi juga atau Bani Israel kan diperintah sholat. Nabi Ibrahim sendiri kan doanya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati sudah ada. Hanya saja kiblatnya dibagi-bagi. Nah, orang Palestina mah kiblatna teh ka Masjidil Aqsa, orang-orang Arab di sini ka Ka'bah kiblatnya. Mengapa begitu? Sebab mereka belum tahu can diajar geografi. Kemana cara perbah mana gitu. Bahkan rumah mereka dijadikan kiblat. Ayeuna mah tos terang atuh. Ti dieu oge nya nganggo geogle set. Nah, piku guga nya gitu. Nah, sekali lagi diadakan salat gaib itu apabila tidak ada. Diperkirakan tidak ada yang menyolati.
Kalau ada ya kita doakan saja. Doanya sama saja. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Terus wa agsilhu bil ma'i wasaji wa barodi wa naqihi inal khotoya kama yunakas sabu abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Tah eta ditambahan kadinya masalahna teh. Ya, eta mah tong tarik teuing eta mah. Wa zaujan khairan min zauji dah kasami wa ahlan khairan min ahlihi oge dan seterusnya. Wa dihu jannata waqihi fitnata qabri wa adzaban nar wa adzabin nar. Waqihi fitnata qabri wa adzaban nar. Nah itu. Tapi kalau terjangkau misalnya di Cianjur ke Bandung kan ada. Dari Cianjur ngahaja. Tidak sholat gaib di sana ketika putri saya meninggal itu. Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Ah gitu. Kamari tanya. Saya Haur Asep Irama. Iya kan dalilnya yang ya dalilnya yang kemarin itu kan ada ya. Iya hadis sebelumnya. Dan itu juga kemarin itu terlewat. Itu perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan sok beberes di masjid. Perhatiannya besar sampai di sholatan, malahan bukan hanya orang itu, semuanya yang ada di sana itu di sholatan. Itu Rasulullah SAW. Ya perhatian teh. Bahkan itu kan jadi anggota dewan itu teh. Dewan Kemakmuran Masjid. Saya juga pernah itu, Pak Ustadz punten, itu anggota dewan. Ya dewan teh. Anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Justru itu yang diperhatikan oleh Rasulullah sampai Rasulullah tidak sholat gaib di sana, justru datang ke sana. Dan itu ada yang menyatakan itu sholat gaib. Saya juga pernah itu Jumat usah sholat gaib. Di mana jenazahnya di Ciamis? Ada orang kudu yang harap ke mana cet? Di Ciamis belah itu ya kadi. Abdi punten abdi mama. Nah cenah usah teh nyaah teh hormat, bukan begitu. Tidak ada dalil. Apakah di sana itu ada orang menyolati? Banyak, tenang saja sudah urusannya beres. Sebab kita kan harus pakai dalil. Nah itu ya tentang Raja Najasyi. Jadi kalau kita juga mungkin saja ada orang yang meninggal di luar negeri, kemudian diperkirakan diri itu teh hilang, tidak ada yang nyolati, ya itu salah. Berjamaah di sini. Ya, sampai 2 saf. Malahan dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah tidak menerangkan Najasyinya sebab banyak orang yang tidak tahu. Rasulullah menerangkan begini, pada hari ini telah meninggal saudara kamu, akhon lakum atau ahokum. Itu hadis Muslim banyak. Maka salatilah dia. Kemudian itu ini banyak sekali sampai sofa bihim itu apa? Bersab. Jadi sebetulnya ada yang menyatakan 2 saf tapi safnya kan panjang gitu. Sebab ada yang menyatakan lagi nanti bahwa sholat itu kalau jenazahnya perempuan di mana? Di tengah ya. Sedangkan laki-laki pelebah kepala itu nanti ada di sini. Jadi aya anu ngantai tukang. Betul itu pengertiannya begitu. Ngantai ka tukang sebab ini adalah perempuan berarti di tengah. Tidak dijelaskan apakah imam bungkul dirinya teh dalam hadis itu. Tidak dijelaskan. Tah ya hadis nomor 58 hiji jadi mancal heulanya kadinya tah. Gitu ya. Kalau di sini kan sofa bihim bersab, bersabnya bukan atuh di tiasa panjang Pak mau 100 teh mah. Sofa bihim itu. Malahan di Mekah itu
ketika kita di Masjidil Haram, ya, itu tidak tepat etanana di tengahnya. Di Masjidil Haram mah tuh salat ki pahareup-pahareup di ditu mah. Jeung makmum teh papayun-payun gitu, Pak. Sebab semuanya menghadap ke Ka'bah. Jadi walaupun terjadi jenazahnya aya di Pangandaran, sedangkan Ka'bah ada di kedua, ya di wetan, nah tetap saja menghadap Ka'bah. Di sini wasofa bihim ya dalam hadisnya. Kemudian kita 581 dulu. An Samurah bin Jundabin radhiyallahu anhu. Samurah itu sekalipun pakai tak marbutoh tapi ini laki-laki. Qala katanya sholaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alam ro'atin matat fi nifasiha faqoma wasatoha muttafaqun alaih. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, ia berkata saya pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat ala jenazah itu pakai ala, seperti sholawat juga pakai ala, sholat ala Nabi. Sini diartikan atas seorang perempuan, untuk ya seorang perempuan yang meninggal ketika dia melahirkan. Jadi melahirkan dan Rasul itu berdiri di tengahnya. Faqoma wasatoha tuh. Anu koma teh Rasul berdiri di tengahnya. Saya tuh pernah sholat Pak Ustadz, kantuan Pak Ustadz kan sholat cenah gitu. Kita saha mama cenah. Kedengaran teh mama. Ustadz nah hari Ustadz pan ieu teh pameget nah bet didinya. Itu ya si pameget cenah. Jadi sangkana abdi teh apa? Ustadz wah kanyaho cenah. Teu nyaho itu lalaki datang nyebatna mama cenah gitu. Kedengaran mama gitu. Makanya harus tahu dulu. Nah kalau banyak mah ya satu saja ini. Itu kedah dijarkeun kali itu. Ya, kali itu seperti kemarin itu kan banyak ya waktu pandemi itu. Dan di Arab juga itu katanya disimpannya di sini di Hijri Ismail teh di dinya. Jadi itu kadang ngantai ke pengkar. Kalau laki-laki belah kepala dan itu harus yakin. Saya pernah itu di Pajagalan dibawakan Ustaz. Palih mana ieu na cete mastakana anu ieu Ustaz nyaan cete. Kemudian saya di belakang tidak jadi imam. Setelah beres dicabak. Tak kaya dicabak heula teh. Dibukakeun tibalik. Kemudian diumumkan ini di Pajagalan. Pajagalan diumumkan ini tadi jenazahnya dibalik. Ustaz jadi imam moal. Pokoknya sok saya jadi imam. Gitu. Jadi harus yakin dulu ya. Cabak. Gitu. Dan kalau sholat jenazah di kuburan juga harus jelas dulu. Nyanu ya. Sebab dulu pernah ada itu orang yang nangis di atas kuburan. Sebab dia tidak ikut mengantarkan. Nipika digali lain waeta. Itu hangat deh. Pan halita mah siga pandemi lah banyak ini yang banyak yang baru ya. Nu mana dan tidak diberi nama lagi lain waeta atuh teh tulus cerikna teh. Itu zaman Nabi Isa alaihi salam. Takut Nabi Isa dihirupkan itu. Nabi Isa menghirupkan orang-orang mati bukan seorang, orang-orang mati. Hirup lain eta dan dongeng namangkelah. Khusus menghidupkan orang yang mati. Tah gitunya. Sekarang 580. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi rawahu Muslim.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar. Nah, ini kata-kata mendengar berarti yakin ya. Tidak meminjam telinga, tidak meminjam mata. Gitu. Jadi mendengar dengan mata kepala sendiri. Dengan Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal lalu disalatkan jenazahnya oleh 40 orang yang tidak musyrik, kecuali Allah akan terima permintaan tolong mereka. Muslim. Karena itu di sini menunjukkan orang yang banyak disolati itu orang yang banyak gaul. Itu gaul masalah itu duka tuh gitu. Ya, kecuali mautnya di Mekah dan dibawa ke Masjidil Haram. Sebab yang meninggal di Mekah itu ada yang dibawa, ada yang tidak. Ketika saya 2015 itu nanya apakah jenazahnya akan jenazah perempuan orang Bale Endah apakah akan dibawa ke Masjidil Haram? Ya, cenah katanya. Sebab ini adalah jamaah haji. Syarat mana cete? Ya, yang syarat yang paling dekat. Saya lihat sendiri itu jenazahnya. Kan banyak yang meninggal itu 2015 itu. Jadi ada yang celaka, ada yang meninggal karena penyakit. Kemudian ngahajakeun we kadi itu ke Masjid Haram. Nah, itu banyak sekali yang menyolatan teh walaupun tidak kena. Tapi sekali lagi urusan nyolatan mah urusan hati. Ikhlas dan tidaknya itu tergantung kepada jenazahnya. Dah sholat di Masjidil Haram camplang itu biasa we. Sholatu ala janazah kita sholat ya bungku. Tapi harita ini jamaah kita. Nu mana cenah usah pokona didinya. Sebab banyak juga yang meninggal. Buating nu ieu cenah usah buating can ka dieu cenah kitu. Engke lah ka dieu deui. Gitu. Sampai begitu. Beda itu. Saya pernah bercerita tentang yang dibawa ke Pajagalan belum? Udah ya? Jadi ketika saya ngajar di Pajagalan, guru fikih, ada jenazah itu pimpinan pesantrennya Ustaz Nasrullah. Cenah barudak, cenah istirahat keluar sholat. Kan Pajagalan itu 1000 orang itu. Santri dan guru teh. Hayang disolatannya puguh disebutkan. Saha usah itu kungsi nyumbang kenteng. Itu saya juga bicara gitu anak-anak harus ikhlas sabab ieu jami teh nyumbang kenteng ke pesantren. Duka sabar hiji nyumbang nama pokoknya mah nyumbang. Kemudian saya tanya kepada anak-anak apakah ikhlas sekalipun tidak tahu namanya, sekalipun tidak tahu di mana rumahnya, orangnya bagaimana, pokoknya mah tas nyumbang. Kita kena ngebangun, Ustaz Nasrullah tuh membangun itu pesantren. Kemudian datang lagi jenazah. Diberitahukan, ini namanya anu, jabatannya anu, rumahnya. Hayang disolatan didinya. Kita nyolatan teh camplang. Saya tanya anak-anak, apakah kalian ikhlas? Ustaz ikhlas teh cenah. Kesal santrinya. Ya gitu we cek produknya abdi gitu we. Jadi kalau tahu siapa dia ya. Karena itu harus ada hubungan antara jenazah dengan kita. Kalau kita mau disolati dengan orang yang banyak, teu kudu diundang atuh. Beritahu saja. Malahan mereka akan bertanya di Canaka Masjid GBA mah tuh pan gitu. Kalau di Canak abdi ngantosan di dieu we. Kan begitu ya. Canak biasanya tidak ada. Di mana? Di kuburnya di Siganitri hiji. Nah, itu jamaah berkumpul kan di handap aya teh mah. Ngajajar we gitu ke belakang. Di sini jaminan dari Rasulnya hadisnya sahih. Ada yang menyatakan 140 orang yang tidak musik itu kan ikhlas.
Ini jaminan. Karena itu banyak orang yang sholat. Tapi ayat tetap mau ditanya mah. Bahasa naon. Pernah kan ada yang ditanya. Itu di Masjid An-Nur pernah ditanya. Tadi teh maca naon. Ah gitu wae cenah. Rakaat kahiji maca ieu jadi unggah eta maca Fatihah. Siga sholat tuh gitu. Abdi mah terang cenah kitu. Maca Allahumma ghfir lahu teh henteu cenah. Sedangkan di sini kan jadi syarat ya. Melainkan Allah terima permintaan tolong syafaat mereka. Kan ketika membaca Allahumma ghfir lahu warhamhu itu kan permintaan tolong gitu. Nah, di sini juga beda di sholatan. Maaf ya. Orang-orang biasa dan orang-orang ahli ngaji. Santri, ustaz. Malahan mah aya nu ngundang ka abdi. Ustaz pun anak maut. Ustaz nyolatan. Nah, ayo ceteh. Jemput saya tuh. Bawa ke kuburan. Nah, di sini cenah Ustaz. Dan saya melihat bapaknya bukan melihat anaknya. Nah, itu perhadirnya. Karena itu kalau kita ingin banyak yang nyolatan, kita harus banyak bergaul. Bergaulnya juga dengan orang-orang yang ahli pengajian. Sebab ada pejabat, saya pernah itu mendatangi yang meninggal. Syukur Pak pejabat, kayak karangan bunga ngajajar gitu. Pak bayar sholat, pameng cenah abdinya nganggo ieu cenah. Teu salatnya. Kade eta ieu mah pejabat. Tapi ahli ngaji ya kajian mah nya. Kayak kajian abdi heula itu. Nah ini testimoni ngobrol we nya gitu. Ngirimkeun karangan bunga padahal karangan bunga teh sabaraha hijina teh? 500 mending keneh pasihkeun atuh ka ditu pan ka aya nanti aya di sini. Ya demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, semoga kita menjadi orang yang baik, orang yang ada di hati masyarakat sehingga kita didoakan ketika kita meninggal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.